Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pemberian obat intravena akan menampilkan sebuah video mengenai cara pemberian obat intravena. Sebelumnya, kami dari kelompok intravena ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Aisyah dengan NIM terakhir 033. Saya Putri Ayu Agustini dengan nomor NIM terakhir 040. Saya Yasar Galutika dengan NIM terakhir 074. Saya Yunia Tiana dengan NIM terakhir 041. Saya Maulia Rahmawati dengan NIM terakhir 039. Selamat menyaksikan. Persiapan alat yang pertama yaitu ada tisu, handscoon, safety box, 2 bengkok, yang satu bengkok basah dan yang satu bengkok kering, hand sanitizer, pelak dan juga pengalas, kasa steril, spit berukuran 3 cc, jarum yang berukuran 21 hingga 25, lalu ada water injection, obat vial yaitu cefotaxime sodium, lalu ada tourniquet, lalu ada bak instrumen yang berisikan gunting dan juga kasa steril nantinya, lalu ada tensi, lalu Anda bisa menggunakan alkohol swab ataupun kapas alkohol yang berada di kom, lalu ada stetoskop dan juga sampah non medis. Assalamualaikum, permisi Bapak. Iya, waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Bapak Yasa? Iya benar, Nurse. Boleh saya cek gelang identitasnya ya Pak? Boleh, Nurse. Bapak Yasa Lutfika, tempat tanggal lahir Jombang 13 Mei 2003. Benar ya Pak? Iya benar. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri ya Pak. Nama Iya. saya Yunia Diana. Saya perawat yang bertugas pada si pagi hari ini mulai pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Bagaimana kondisi Bapak hari ini Pak? Apa ya, Mbak ya? Ini agak terasa nyeri gitu di perut saya. Perutnya masih terasa nyeri ya Pak ya? Iya. Kalau pusingnya sudah agak mendingan? Iya, udah agak mendingan, Mbak. Baik. Tapi ini sakit ya di Iya. perut. Iya Pak. Iya, jadi kan Bapak ini mengalami masalah infeksi pada saluran kemih ya Pak. Nah, mungkin itu adalah salah satu masalah yang ditimbulkan dari infeksi tersebut. Nah, tujuan saya kemari, saya akan memberikan obat yang dimana obatnya itu akan membantu masalah Bapak, nih Pak. Iya. Kira-kira nanti membutuhkan waktu sekitar 5 menit, nih Pak. Nah, untuk efek sampingnya nanti yang ditimbulkan setelah saya memberikan obat, nanti Bapak akan terasa sedikit nyeri ya Pak ya, dan ada timbul rasa terbakar. Iya. Nanti solusinya Bapak bisa tarik nafas saat saya memberikan obatnya, karena nanti saya akan memberikan obatnya melalui pembuluh darah Bapak. Nih Pak, mungkin akan sedikit terasa nyeri ya Pak ya. Iya. Apakah Bapak sebelumnya bersedia? Iya, bersedia. Bersedia nih Pak. Iya. Kalau begitu saya siapkan dulu ya Pak ya. Iya. Selanjutnya persiapan lingkungan. Yang pertama tutup pintu dan juga jendela. Kemudian tutup kaca, nyalakan lampu apabila ruangan gelap, dan sisakan satu anggota keluarga di dalam. Selanjutnya cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Setelah itu pasang handscoon. Baik, sebelum kita memberikan obat kepada pasien, kita harus mengecek terlebih dahulu pada advice atau pesanan dokter, meliputi nama klien, kemudian nama obat dan juga dosis serta waktu pemberian obat kepada pasien. Iya. Nah, sebelum itu kita siapkan cairan water for injection dan juga obatnya, cefotaxime. Jadi kita oplos, kita ambil dulu cairan water for injectionnya dengan
with 3 cc kita ambil sebanyak 1 mili. Baik, selanjutnya setelah kita ambil cairan water for injectionnya, kita campurkan ke dalam obatnya, karena sebelumnya obat ini adalah serbuk dan ini sudah dalam bentuk oplos. Jadi kita langsung saja mengambil obatnya, tapi sebelum itu kita desinfektan terlebih dahulu. Pada daerah yang nantinya kita akan gunakan untuk mengambil obatnya. Setelah itu kita ambil cairannya, sebanyak 1 mili. Sudah. Lalu pastikan jangan sampai ada udara di dalam. Setelah itu, obat sudah siap. Selanjutnya, periksa tanda-tanda vital pasien. Permisi ya Pak, sebelum saya berikan obatnya, saya mohon izin memeriksa tekanan darah Bapak dan juga nadi Bapak ya Pak ya. Permisi ya. Sebelumnya apakah Bapak memiliki riwayat alergi? Enggak, Nurse. Tidak ada ya Pak ya. Permisi ya Pak ya. Permisi ya Pak. Iya. Baik, sudah nggih Pak. Selanjutnya kita pasang pengalas. Baik Pak, saya permisi ya, saya akan memasang perlak dulu dan juga pengalasnya ya. Iya. Permisi. Selanjutnya pasang tourniquet. Permisi nggih Pak. Iya. Setelah itu minta tolong Pak tangannya digenggam. Iya. Caranya seperti ini. Diginikan dulu Pak tangannya. Terus jari jempolnya dimasukkan. Lalu keempat jarinya menekuk seperti ini. Nah, betul Pak. Sudah ya Pak ya. Iya. Lemas ya Pak ya. Permisi. Permisi ya Pak. Kita cari dulu pembuluh venanya. Dan sebelum kita menusukkan atau memasukkan obat, kita kaji dulu apakah ada memar atau ada massa pada tangan klien. Dengan cara
yang pertama kita lihat dulu apakah ada kemerahan, ada memar, kemudian kita raba apakah ada massa di tangan pasien. Jika tidak ada, selanjutnya kita siapkan dulu tangan pasien, kita desinfektan terlebih dahulu menggunakan alkohol swab. Jadi kita bersihkan dengan gerakan memutar dari dalam keluar, dari dalam keluar. Selanjutnya, sebelum kita memberikan obatnya kepada pasien, kita tarik dulu kulit pasien seperti ini sampai terlihat pembuluh vena pasien. Setelah itu, dan pastikan tangan yang kita gunakan atau kita berikan obat itu adalah tangannya tidak dominan digunakan untuk beraktivitas seperti tangan kiri. Nah, selanjutnya kita langsung saja tusukkan jarum ke pembuluh darah, ke pembuluh vena pasien. Dengan hal yang harus diperhatikan adalah jarum menghadap ke atas, lubang jarum menghadap ke atas. Setelah itu perlahan-lahan kita tusukkan. Jika sudah, setelah itu kita aspirasi dan pastikan apakah ada darah yang keluar. Jika tidak ada, perlahan-lahan kita masukkan obat ke dalam pembuluh darah vena pasien. Kita ambil kapas, kita letakkan pada ujung jarumnya, setelah itu kita tarik seperti ini. Selanjutnya, ambil kaca steril, kita letakkan di atas bagian vena yang sudah kita tusukkan tadi. Setelah itu kita pasangkan HEPA-FIX seperti ini. Permisi ya Pak ya. Ya. Nah, setelah itu kita rapikan alat dan juga rapikan pasien. Permisi ya Pak ya. Iya. Nggih Pak, permisi saya angkat dulu nggih Pak pengalasnya. Iya. Selanjutnya kita catat reaksi pemberian dan juga tanggal, waktu, dan dosis pemberian obat. Baik Bapak, saya sudah memberikan atau memasukkan obatnya tadi. Iya. Sekarang reaksi yang Bapak rasakan kira-kira ada apa Pak? Tadi nurse waktu pemberian obat itu kayak ada itu rasa yang terbakar seperti yang nurse katakan tadi. Oke. Terus ada lagi Pak? Dan tidak ada nurse. Terasa nyeri atau tidak? Iya Terasa nggih? sedikit. Baik, sama nih Pak. Selanjutnya saya mohon izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada evaluasi. Kita lihat apakah ada pembengkakan pada intravena pasien setelah dilakukan injeksi. Dan tanyakan keluhan lain yang dirasakan pasien. Baik Bapak, setelah saya berikan obatnya tadi, apakah ada keluhan lain yang Bapak rasakan? Sudah tidak ada nurse. Sudah tidak ada nggih Pak nggih.
Baik Pak, sebelumnya apakah posisi Bapak sudah nyaman atau kurang nyaman? Sudah. Sudah nyaman nggih Pak nggih. Ya. Baik Pak, kalau begitu karena tindakannya sudah selesai, saya masukkan obatnya. Saya mohon izin pamit dulu nih Pak. Iya, Nas. Permisi nih Pak. Iya. Mari, assalamualaikum, semoga cepat sembuh nih Pak. Ya, waalaikumsalam. Itu tadi adalah tata cara pemberian obat intravena yang telah kelompok kami praktekkan. Untuk langkah-langkah tadi, kami mengambil referensi dari buku Farmakologi Keperawatan dengan penulis Ibu Laili Nur Aziza. Maaf apabila ada kesalahan. Dan semoga video tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.